faname merupakan salah satu jenis udang yang mempunyai nilai ekonomis dan sering dibudidayakan di Indonesia. Udang ini berasal dari pantai barat Pasifik Amerika Latin. Udang faname memiliki tubuh yang ditutupi oleh kulit tipis keras dari bahan chitin yang berwarna putih kekuning-kuningan dan ekor yang berwarna putih. Tubuh udang faname dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu cephalothorax yang terdiri atas kepala dan dada, serta abdomen yang terdiri atas perut dan ekor. Udang faname sangat toleran terhadap kepadatan tinggi dan dapat tumbuh baik dengan pakan berprotein rendah. Laju pertumbuhan udang faname yang baik berada pada kisaran salinitas 0,5 sampai 45 ppt dan suhu antara 28 sampai 32 derajat Celcius. Menurut Purnawasari et al. Tahun 2017, udang faname mempunyai keunggulan yang tepat untuk kegiatan budidaya udang di dalam tambak. Di antaranya seperti 1. Responsif terhadap pakan atau mempunyai nafsu makan yang tinggi. 2. Lebih tahan terhadap serangan penyakit dan pada kualitas lingkungan yang buruk, pertumbuhan akan lebih cepat. 3. Tingkat kelangsungan hidup yang tinggi. 4. Pada tebar cukup tinggi. 5. Memerlukan waktu pemeliharaan yang relatif singkat, yaitu sekitar 90-100 hari per siklus. Saya Farandi Maulana akan menjelaskan mengenai identifikasi bakteri Vibrio harvey. Vibrio adalah genus bakteri gram negatif, bersel tunggal, berukuran panjang 1,4 sampai 5 mm dan lebar 0,3 sampai 1,3 mikrometer. Sifatnya motil dan mempunyai flagel polar. Secara khas ditemukan pada air laut. Vibrio bersifat anaerofakultatif, artinya tidak membutuhkan oksigen dan mempunyai kutub flagela dengan sarung pelindung. Fibriosis adalah penyakit yang dapat menyebabkan kegagalan pada budidaya ikan di kolam budidaya. Bakteri Vibrio sp ini memiliki habitat alami di perairan asin, payau, dan tawar. Akibatnya, bakteri Vibrio paling sering dikaitkan dengan makanan satwa akuatik sebagai kontaminan alami. Berikut ini adalah gambar contoh dari bakteri Vibrio harvey. Penyebab dan faktor udang faname dapat terkena bakteri Vibrio. Menurut Robles et al. 2014 dalam jurnal Utami et al. 2016, faktor lingkungan seperti salinitas dan suhu menjadi penyebab adanya infeksi bakteri maupun virus pada udang faname. Udang faname yang hidup pada salinitas rendah akan lebih rentan terkena infeksi bakteri Vibrio harvey, meskipun udang faname mampu bertahan hidup dengan salinitas 5-60 ppt. Daya tahan tubuh yang rendah karena hidup pada salinitas yang rendah juga menjadi penyebab udang terkena bakteri Vibrio harvey. Salinitas juga meningkatkan stres pada udang dalam upaya untuk mempertahankan hidupnya. Selain salinitas dan suhu, faktor lainnya adalah pemberian pakan yang tidak tepat sehingga menyebabkan air tercemar akibat akumulasi sisa pakan dan ekskresi amonia dengan cepat serta timbul mikroorganisme patogen. Udang faname yang terserang penyakit Vibrio harvey ditandai dengan munculnya gejala klinis. Gejala klinis yang terlihat pada udang pasca terserang penyakit ini yaitu timbulnya perubahan tingkah laku serta perubahan morfologi pada tubuhnya. Menurut Etame et al. 2016, perubahan tingkah laku pada udang faname yang terserang penyakit bakteri Vibrio harvey yaitu: pertama, udang berenang mendekati aerasi. Kedua, adanya penurunan terhadap respon pakan. Ketiga, penurunan aktivitas renangnya. Menurut Utami et al. 2016, gejala klinis udang faname yang diinfeksi isolat bakteri Vibrio harvey menunjukkan adanya perubahan morfologi berupa perubahan warna pada kaki renang, telson dan uropod udang menjadi kemerahan, nekrosis pada uropod, serta terjadi melanisasi pada segmen tubuh udang. Berikut ini merupakan histopatologi udang akibat Vibrio harvey. Menurut penelitian dari Utami et al. 2016, gambar di atas menunjukkan bahwa hepatopankreas udang kontrol itu ditandai dengan nomor A, dan yang B ini merupakan hepatopankreas udang yang diinfeksi Vibrio harvey dan dipelihara pada salinitas 15 ppt.
Gambar C menunjukkan hepatopankreas udang yang diinfeksi Vibrio harvey dan dipelihara pada salinitas 20 ppt. Gambar D menunjukkan hepatopankreas udang yang diinfeksi Vibrio harvey dan dipelihara pada salinitas 25 ppt. Lalu gambar E menunjukkan hepatopankreas udang yang diinfeksi Vibrio harvey dan dipelihara pada salinitas 30 ppt. Perubahan histopatologi B, C, D, E hampir sama, yakni terjadi nekrosis pada sel epitel tubula dan jumlah sel B. Gambar histopatologi di atas tadi menunjukkan bahwa kerusakan pada hepatopankreas udang Vaname yang diinfeksi oleh bakteri Vibrio harvey adalah nekrosis dan vakuolisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa bakteri Vibrio harvey telah menginfeksi jaringan hepatopankreas. Baik, selanjutnya ialah ciri-ciri histopatologi pada udang Vaname yang terkena penyakit Vibrio harvey. Nah, kerusakan pada hepatopankreas udang itu adalah bolitas, nekrosis, kehilangan struktur asinar, dan peluruhan sel epitel. Pada gambar tersebut itu terdapat kerusakan yang ditandai dengan pada huruf B itu ditandai dengan bolitas. Lalu pada huruf E itu ditandai dengan pembengkakan sel epitel. Lalu tanda N itu artinya nekrosis dan tanda FK itu artinya kehilangan struktur asinar. Nah, kehilangan struktur asinar dari organ hepatopankreas yang menunjukkan adanya peluruhan dari lapisan epitel serta isi sel tersebar di lumen. Jadi, hepatopankreas udang yang terinfeksi fibrosis itu menunjukkan adanya nekrosis yang sangat parah, lalu kehilangan struktur jaringan pada hepatopankreas dan pembulatan vakuola serta pengelupasan sel-sel ke dalam lumen. Pencegahan Vibrio harvey pada udang Vaname dapat dilakukan dengan cara salah satu pencegahannya yaitu penggunaan antibiotik. Pengobatan yang umum dilakukan adalah dengan aplikasi antibiotik, namun dapat menimbulkan efek negatif. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah penggunaan senyawa bioaktif alami. Contohnya penggunaan ekstra daun Avicenna alba. Kemampuan ekstra daun Avicenna alba dalam menghambat dan membunuh Vibrio harvey disebabkan memiliki 3 senyawa metabolit sekunder, yaitu saponin, flavonoid, dan tanin yang dapat bekerja merusak membran sitoplasma. Rusadi et al. 2019. Penambahan serbu daun bihanong dalam pakan. Salah satu tanaman yang dapat digunakan adalah tanaman bihanong memiliki senyawa fitokimia saponin, terpenoid, sterenoid, fenol, flavonoid, dan alkaloid yang mempunyai peran penting sebagai antimikroba dan antibiotika. Bahan aktif pada ekstrak bihanong saat berpotensi untuk menanggulangi serangan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Sari et al. 2015. Berbagai usaha dalam pengobatan penyakit Vibrio telah dilakukan, namun hingga saat ini kematian udang masih terjadi. Pengobatan yang umum dilakukan adalah dengan aplikasi antibiotik. Penggunaan antibiotik atau bahan kimia dengan konsentrasi yang kurang tepat justru dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan perairan yang berdampak resistensi dan membahayakan kesehatan konsumen karena residu dari bahan kimia itu. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah penggunaan senyawa bioaktif alami dengan spektrum yang luas tanpa efek samping yang berbahaya. Beberapa spesies mangrove juga digunakan untuk menghambat bakteri fibrosis seperti Avicennia marina dan Soneratia cassularis. Menurut Prabu et al. Tahun 2012 menyebutkan daun Avicenna alba mengandung senyawa bioaktif yang dapat digunakan sebagai antioksigen, antioksidan, antiinflamatori, dan antipoligenik. Kemampuan ekstrak daun Avicenna alba dapat menghambat dan membunuh V. harvey disebabkan 3 senyawa metabolit sekunder, yaitu saponin, flavonoid, dan tanin yang dapat bekerja merusak membran sitoplasma. Ekstrak daun Avicenna alba pada konsentrasi 250 ppm dapat memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan kelangsungan hidup, FPS, dan MTD udang Vaname yang terserang Vibrio harvey.